Di sosial media terdapat sebuah berita yang cukup viral, yang dimana berita tersebut itu menimbulkan reaksi bagi banyak orang, khususnya umat Islam di Indonesia. Nah, dalam beritanya itu dijelaskan bahwa pemerintah Tajikistan itu secara resmi telah melarang penggunaan hijab di negaranya. Nah, kok bisa sih hal tersebut terjadi padahal Tajikistan sendiri itu adalah negara dengan mayoritas penduduknya itu beragama Islam? Kok bisa dalam negara yang mayoritas Islam itu terdapat peraturan yang dalam tanda kutip anti-Islam? Nah, di konten kali ini kita akan membahas tentang tentang Tajikistan dan peraturan-peraturan yang anti-Islam tersebut. Jadi buat teman-teman, kalau misalkan kalian belum subscribe dan juga belum like videonya, jangan lupa untuk di like dulu dan tonton videonya sampai akhir. Jadi Tajikistan ini merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tengah guys, yang merupakan pecahan dari Uni Soviet di tahun 1991. Yang seperti yang aku bilang sebelumnya, negara Tajikistan ini itu mayoritasnya itu beragama Islam dengan persentase sekitar 97%. Dan bisa dibilang ini ya mayoritas banget karena kan hampir 100%. Tapi meskipun negara ini mayoritas beragama Islam penduduknya, tapi seperti yang ramai di sosial media, di negara ini malah ada peraturan yang dimana itu terkesan anti-Islam. Nah, hal ini tidak terlepas dari Presiden Tajikistan itu sendiri, ya dia adalah Emomali Rahmon. Nah, beliau ini merupakan Presiden Tajikistan yang sudah berkuasa dari tahun 1994. Kalau sampai tahun 2024 berarti dia sudah berkuasa selama 30 tahun. Nah, jadi dulu di awal lepasnya Tajikistan dari Uni Soviet, saat itu di Tajikistan telah terjadi perang saudara antara simpatisan Uni Soviet melawan kelompok orang Tajik yang religius. Dan Presiden Rahmon tersebut itu merupakan bagian dari kelompok simpatisan Uni Soviet. Dan singkat cerita, pada saat itu karena negaranya sangat kacau balau, sangat banyak yang protes tentang keadaan ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya di Tajikistan. Akhirnya Emomali Rahmon terpilih menjadi seorang presiden di tahun 1994 di sebuah pemilihan semu presiden Tajikistan. Nah, selama dia menjabat, dia ini banyak melakukan perubahan konstitusi. Seperti contohnya dia menghapus jabatan presiden Tajikistan yang pada awalnya itu hanya beberapa tahun, kini berubah menjadi seumur hidup. Dan dari sini Presiden Rahmon itu menjadi presiden Tajikistan yang bisa menjabat seumur hidup. Nah, selain itu dia juga melarang partai-partai penentangnya atau lawan politiknya, khususnya partai-partai yang berbasis agama. Jadi di Tajikistan ini meskipun mereka mayoritas Islam, itu tidak ada partai yang berbasis Islam. Tapi sebenarnya dulu sempat ada partai yang berbasis Islam, tapi itu sudah dibubarkan oleh Presiden Rahmon. Nah, setelah aku cari tahu lagi, ternyata kebijakan dari Presiden Rahmon ini yang dalam tanda kutip anti-Islam itu bukan hanya pelarangan menggunakan hijab saja. Ternyata ada kebijakan atau peraturan yang lainnya yang notabene itu juga anti dengan Islam. Nah, misalkan kita ambil contoh yang lagi viral dulu, yaitu tentang pelarangan menggunakan hijab. Jadi pelarangan hijab di Tajikistan ini bukan yang pertama kali terjadi guys. Peraturan tersebut sudah ada sebenarnya dari tahun 2009. Hanya saja pada saat itu pelaksanaannya cuma dilakukan di tempat-tempat tertentu saja, seperti misalkan lembaga-lembaga pemerintahan atau bahkan di universitas. Nah, aturan larangan penggunaan hijab ini itu terus dikampanyekan oleh Presiden Rahmon dari tahun ke tahun. Dan memang Presiden Rahmon ini dia merupakan seorang yang anti hijab. Dia bahkan sampai pernah mengatakan bahwa hijab itu atau jilbab merupakan tanda dari sebuah kemunduran pendidikan. Dan barulah di tahun 2024 pelarangan menggunakan hijab itu resmi disahkan secara undang-undang dan itu diberlakukan di seluruh Tajikistan. Nah, jadi siapapun orang Tajikistan yang menggunakan jilbab di ruang publik itu akan didenda dengan uang sekitar 7.920 somoni atau sekitar 700 euro, dan itu untuk warga biasa saja. Nah, kalau misalkan yang menggunakan hijab itu merupakan tokoh agama, itu akan didenda dengan uang sekitar 57.600 somoni atau sekitar 5.000 euro. Nah, selain melarang hijab, Presiden Rahmon juga membuat peraturan yang dimana itu membatasi praktik keagamaan. Seperti contohnya tentang masjid yang notabene itu merupakan simbol dari umat Islam. Nah, jadi di Tajikistan itu pada awalnya banyak sekali masjid yang beroperasi dan itu semua diperiksa oleh pemerintah, dan kalau misalkan ada masjid yang tidak memiliki izin, maka itu akan dihancurkan oleh pemerintah. Nah, setelah masjid-masjid yang tidak berizin itu dihancurkan, itu diubah menjadi kedai teh, kafe, tempat kesehatan, dan lain sebagainya.
Dan kalau misalkan kalian nanya kenapa nggak diurus aja perizinannya, ternyata untuk mendapatkan perizinan tersebut itu sangat-sangat sulit sekali atau mungkin lebih tepatnya dipersulit. Padahal ya negara ini mayoritas Islam loh. Dan selain itu Presiden Rahmon ini memandang kalau membangun masjid itu ya tidak ada gunanya bagi dia. Karena menurutnya lebih berguna itu membangun seperti pusat kesehatan, sekolah, dan lain sebagainya. Dan kalau dipikir-pikir kan itu ya tugas negara ya, bukan tugas warga. Dan selain masjid ada juga sekolah-sekolah yang berbasis Islam dan juga toko-toko yang menjual buku-buku tentang keislaman. Itu semua ditutup paksa oleh pemerintah. Kemudian di sana anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun itu dilarang untuk ke masjid untuk sholat berjamaah ataupun belajar ilmu agama. Dan kalau misalkan ada orang tua yang membawa anaknya ke masjid ataupun ada remaja yang ke masjid, itu akan ditangkap oleh pihak berwajib. Dan ditambah lagi di Tajikistan itu sampai ada aturan pelarangan menumbuhkan jenggot. Jadi kalau misalkan ada orang-orang nih di jalan yang dia itu berjenggot, yang dimana jenggot itu kan sunnah dalam Islam, itu akan ditangkap oleh polisi dan kemudian dia akan dibawa ke sebuah tempat, lalu jenggotnya itu akan dicukur habis. Jadi tidak sampai di penjara. Dan sebenarnya pemerintah ini sempat mengelak tentang peraturan jenggot ini. Katanya sih bukan mereka yang menerapkan aturan tersebut. Tapi ya kalau dipikir-pikir ngapain juga polisi melakukan itu kalau tanpa disuruh oleh pemerintah. Karena kan sebenarnya itu ya ada yang lebih penting daripada ngurusin orang berjenggot. Selain itu ada juga peraturan yang lainnya yang dalam tanda kutip anti-Islam. Seperti contohnya di hari raya, kalau kita kan di hari raya itu Idul Adha, Idul Fitri kan libur. Nah kalau di Tajikistan itu tidak libur sama sekali, jadi kalau udah sholat id langsung balik ke aktivitas, langsung kerja lagi. Dan di kita pun ada yang namanya kayak ngasih THR ke anak-anak, ternyata di Tajikistan pun ada yang seperti itu. Nah itu pun sampai dilarang oleh pemerintah. Dan untuk ibadah haji itu hanya diperbolehkan bagi mereka yang berusia 40 tahun ke atas. Dan selain itu untuk azan pun itu tidak boleh keras-keras. Kayak gak asing ya. Dan yang terakhir di Tajikistan ini bahkan sampai dilarang orang-orang itu memiliki nama berbahasa Arab. Nah yang jadi pertanyaan kenapa sih Presiden Tajikistan sampai sebegitunya kepada agama Islam khususnya atau umumnya kepada agama. Nah setelah aku baca-baca menurut aku pribadi, aku menemukan ada 3 alasan mengapa Presiden Rahmon sampai sebegitunya terhadap Islam. Nah yang pertama Presiden Rahmon ini ingin menjadikan negaranya Tajikistan itu menjadi negara yang benar-benar sekuler. Dan dari sini sudah jelas bahwa dia ingin memisahkan antara kehidupan beragama dengan kehidupan bernegara. Nah bagi dia hidup bersosialisasi menggunakan agama seperti ngaji bareng atau sholat berjamaah itu ya tidak perlu dilakukan. Karena bagi dia yang namanya agama itu ya hanya untuk pribadi aja, privasi pribadi dan kecintaannya terhadap Tuhan saja. Jadi tanpa ada ritual-ritual yang berbarengan kayak misalkan maulid nabi ataupun pengajian, menurut dia ya itu gak usah. Menurut dia ya. Tapi meskipun begitu ada satu hal yang menurutku cukup unik, yaitu meskipun dia anti dengan Islam, tapi dia untuk berdiplomasi dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah, itu ya dia menggunakan identitasnya sebagai orang Islam atau sebagai negara Islam. Ini kan kayak gimana gitu. Nah alasan yang kedua menurutku itu karena Rahmon ingin menjunjung tinggi nasionalisme. Jadi dia ini ingin rakyatnya itu menjunjung tinggi kebudayaan nasional Tajikistan. Misalkan contohnya dari pakaian kan kita tahu bahwa hijab itu dilarang di sana. Nah itu karena alasannya karena ya itu merupakan pakaian dari orang asing. Dan sebenarnya yang dilarang itu bukan hanya hijab tapi baju-baju yang ke barat-baratan juga itu dilarang oleh pemerintah. Dan ngomongin soal hijab, jilbab, atau kerudung, yang dilarangnya itu jilbab yang sesuai dengan syariat Islam atau yang seringkali digunakan oleh para muslimah. Jadi bukan jilbab yang hanya sekedar penutup kepala aja, karena di baju tradisional Tajik juga ada yang menggunakan seperti kerudung, tapi ya enggak syar'i. Dan inti dari pelarangan hijab tersebut sebenarnya Presiden Rahmon ingin masyarakatnya yang kaum wanita itu menggunakan baju tradisional Tajikistan. Jadi mereka dilarang untuk menggunakan baju-baju yang berbau asing. Dan di sini ya jilbab itu kan termasuk
asing kalau dari sudut pandang Presiden Rahmon. Karena kan jilbab bukan budaya Tajikistan mungkin. Dan alasan yang terakhir yaitu Presiden Rahmon ingin membebaskan negaranya dari ekstremisme. Nah dari sini makanya semuanya yang berbau agama itu sampai dilarang atau diperketat. Hal itu dilakukan karena Presiden Rahmon takut dari sana muncul bibit-bibit ekstremisme. Nah bahkan dia sampai mengatakan bahwa ada beberapa lulusan dari sekolah agama yang di saat dewasanya itu menjadi seorang teroris. Meskipun pernyataan tersebut itu tidak ada buktinya sama sekali, jadi itu ya cuma asumsi dia doang. Makanya gak heran kalau Presiden Rahmon ini sampai melarang jenggot, karena kan jenggot ini salah satu yang dianggap ekstremisme. Nah tapi untuk alasan yang ketiga ini, yang seputar ekstremisme ini, banyak orang yang mengira bahwa itu hanya dilebih-lebihkan saja. Nah banyak yang mengira bahwa alasan yang sebenarnya itu ya tidak lain merupakan alasan politik. Yang dimana dia ini ingin mempertahankan kekuasaannya di Tajikistan. Dan memang kalau misalkan kita lihat ke belakang ke sejarah Tajikistan, kita akan tahu bahwa ancaman terbesar bagi kekuasaan Presiden Rahmon itu tidak lain adalah kelompok orang-orang Tajik yang religius. Ya meskipun memang sebenarnya isu ekstremisme di Tajikistan itu ya memang benar adanya, tapi tidak sebesar seperti yang apa diasumsikan oleh Presiden Rahmon. Karena masyarakat Tajikistan sendiri itu sebenarnya sudah menerapkan nilai-nilai keislaman sejak dari dahulu kala, apalagi di awal runtuhnya Soviet pada saat mereka merdeka itu kan baru-baru mereka kembali mendapatkan kebebasan mereka beragama, dan saat itu bisa dibilang merupakan titik balik dari dalam tanda kutip kebangkitan Islam di Tajikistan. Dan dari sini mungkin ya semua itu hanya sebatas ketakutan dari Presiden Rahmon saja. So guys, itulah tentang larangan berhijab di Tajikistan. Ternyata ya Tajikistan ini banyak peraturan yang dalam tanda kutip anti dengan Islam. Yang ini ternyata tidak terlepas dari Presiden Tajikistan itu sendiri. Dan kalau dipikir-pikir ini tuh kayak mirip di Turki di masa Kemal Atatürk. Gimana guys, menurut kalian mirip gak? Coba ketik di kolom komentar. Dan segitu aja untuk konten kali ini. Buat teman-teman yang mungkin ingin menambahkan atau mengkoreksi, kalian bisa ketik di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Ya mudah-mudahan kalian semua berbahagia. Dan akhir kata, sampai jumpa di konten selanjutnya guys.